Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selamika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang kemana perginya air. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemana perginya air. Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Ayo, siapa yang pernah membantu ibunya mencuci baju? Nah, coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Anak-anak bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah 2 buah piring kecil. Alangkah baiknya menggunakan piring plastik ya. Lalu air dan juga gelas ukur. Percobaan yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Yang kedua, letakkan satu piring di bawah terik matahari. Jadi yang satu piring itu di luar, di bawah terik matahari, dan yang piring satunya lagi ditaruh di dalam rumah atau dalam ruangan yang tidak terkena terik matahari. Selanjutnya, biarkan kedua piring itu selama 3 jam. Setelah itu, kita coba perhatikan 2 piring tersebut. Nah, piring yang pertama, piring yang kita berikan di luar atau di bawah terik matahari, ternyata airnya berkurang. Dan piring yang berada di dalam ruangan atau di dalam rumah, airnya tetap. Nah, mengapa demikian? Itu terjadi karena adanya penguapan karena air di bawah terik matahari. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur, lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena sinar matahari. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Nah, di sini ada 3 kata. Yang pertama membeku, yang kedua menguap, dan yang ketiga mencair. Membeku kita hubungkan dengan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan freezer maka menjadi es batu, atau bubuk agar-agar kita masak, nah kan cair ya, lalu menjadi padat dan bisa kita makan menjadi agar-agar. Yang kedua adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya adalah pakaian yang sudah kita cuci lalu kita keringkan. Yang ketiga ada kata mencair, yang merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang sudah membeku atau keras, nah lalu kita akan diamkan di ruangan terbuka, maka akan berubah menjadi mencair. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Nah, misalnya sekarang kita sedang memasuki musim penghujan ya. Pasti lama kering baju kita itu beda dengan hari-hari biasa saat ada sinar matahari. Proses pengeringan akan terjadi lebih lambat. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari.
ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, di sini ada 3 motif ya. Siapkan kertas gambar, gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan gambar dekoratif yang menghubungkan antara bentuk garis dan warna ya. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan menjadi kering. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, di sini timbangan menunjukkan 2 kilo 500 gram. 1 kilo ada berapa gram anak-anak? Ya, benar. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Berapa gram ikan asin yang dibeli oleh Dayu? Nah, tadi Dayu membeli 2 kilo 500 gram. 2 kilo berarti adalah 2000 gram. 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Siapa di sini yang suka kerupuk? Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilo berat kerupuk? Nah, di sini menunjukkan 1300 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilo. Dan 300 gram tetap 300 gram. Jadi, berat kerupuk dalam gram adalah 1 kilo 300 gram. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, 5 kilo sama dengan 5000 gram. Contohnya ya. Selanjutnya, 9 kilo sama dengan 9000 gram. Lalu ada 3 kilo. 3 kilo itu berapa gram ya? Ya benar, 3000 gram. Lalu ada 7 kilo sama dengan 7000 gram. 1 kilo 1000 gram. 4 kilo 4000 gram. 6000 gram berapa kilo dong? 6000 gram sama dengan 6 kilo. Dan 8000 gram sama dengan 8 kilo. Sekarang anak-anak berlatih ya. Hitunglah dalam satuan gram pada buku tema 3 halaman 150 sampai halaman 151. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran yang dapat Priscilla sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, Bu Sela akan akhiri perjumpaan pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.